Juliet and Sam and Manu, Brighton and Sam, George and Manu, no program. Saya butuh duit 1 triliun. Wajah dijual ke layar, senyum menunggu pujian, rahang dipahat rapi, mata menagih perhatian, kesadaran lupa dibayar, percaya diri jadi berlebihan. Jiwa berdiri di cermin khayalan, sibuk menghitung nilai ketampanan. Di Arat Nasun, ada sebuah pasar digital bernama Sarmon. Di sana wajah tidak lagi milik manusia. Ia ditimbang, diputar, lalu diberi harga. Setiap rahang punya kurs, setiap pori punya peluang, setiap wajah antri untuk dipilih, atau dibuang diam-diam oleh algoritma yang pura-pura netral. Disinilah Lux Maxing berdiri. Ia sering dipanggil self-improvement, seolah sedang memijat harga diri. Padahal kalau diperhatikan lebih dekat, ini bukan latihan mencintai diri, melainkan latihan takut tidak dipilih, takut kalah cepat, takut kalah cerah, takut wajahnya tenggelam sebelum sempat bicara. Para pelakunya menyebut ini usaha, padahal lebih mirip kepanikan yang dipoles rapi. Wajah diperlakukan seperti etalase yang harus terus diperbarui, sementara jiwa disimpan di gudang, menunggu diskon. Standar ketampanan turun seperti hujan statistik. Rasio rahang, sudut mata, simetri wajah, semua jatuh dari langit layar. Dan manusia dengan patuh menadahkan wajahnya. Di Arat Nasun, keanehan dulu dicintai. Sekarang, keanehan dianggap barang reject. Lux Maxing tidak datang membawa cermin. Ia datang membawa penggaris. Pertanyaannya, apakah wajah bisa menentukan siapa yang menang? Atau mereka hanya terlalu percaya diri pada papan estetika yang absurd ini? Lux Maxing di Arat Nasun bukan lahir di pusat kebugaran atau cermin kamar mandi. Ia lahir di pasar digital, di lorong-lorong aplikasi Sarmon yang tak pernah tidur. Di sana, wajah bukan lagi anugerah, ia jadi komoditas bergerak. Gerakan ini sering disalahpahami sebagai self-improvement, padahal tak ada yang benar-benar diperbaiki. Yang ada hanya ketakutan yang dirapikan, takut tidak dipilih, takut tidak ditatap, takut tidak diingat. Setiap swipe adalah vonis kecil. Setiap like adalah oksigen, setiap view adalah penunda kesadaran. Lux Maxing tumbuh bukan dari cinta diri, melainkan dari panik sosial yang disiplin. Ia mengajari pengikutnya cara tersenyum tanpa bahagia, cara berdiri tanpa yakin, cara memperbaiki wajah sambil mengutuk keberadaannya sendiri. Mereka bilang, ini usaha, padahal ini latihan patuh. Patuh pada selera yang berubah tiap minggu. Patuh pada angka yang tak pernah menjelaskan apapun selain rasa kurang yang terus menumpuk. Lux Maxing bukan ajakan menjadi lebih baik. Ia adalah cara halus agar manusia menyalahkan wajahnya sendiri atas dunia yang makin sempit. Dan anehnya, semakin patuh mereka, semakin yakin mereka sedang memilih. Padahal sejak awal, merekalah yang dipilih oleh ketakutannya sendiri. Di Arat Nasun, ketampanan tidak lagi diwariskan oleh wajah orang tua. Ia dicetak ulang oleh angka dan rasa yang terlalu percaya diri. Rahang harus sekian derajat, mata harus miring sekian persen, simetri wajah harus patuh pada garis tak kasat mata. Standar anatomi wajah ideal yang katanya ilmiah. Padahal ia cuma rata-rata yang kebanyakan diulang. Ulang dipuja seperti kebenaran, sementara keanehan manusia dianggap error produksi. Lucunya, manusia tidak pernah jatuh cinta pada statistik. Mereka jatuh cinta pada suara yang sedikit sumbang, senyum yang datang terlambat, wajah yang tidak rapi tapi jujur. Namun para Lux Maxer menolak itu. Mereka memilih percaya pada penggaris. Hasilnya, banyak wajah mengkilap, tapi kosong. Lebih terlihat so ganteng daripada ganteng beneran. Di aplikasi Sarmon, wajah yang terlalu sempurna justru cepat dilupakan. Karena ia tak punya celah untuk dikenang. Tak ada retak tempat ingatan menempel. Statistik menjanjikan kepastian, padahal yang diberikannya hanya keseragaman. Dan di Arat Nasun, keseragaman bukanlah keindahan. Ia hanya cara rapi untuk menghilangkan kemanusiaan. Setelah cukup lama menggosok wajah dan menghafal sudut kamera, sebagian partisipan Lux Maxing mulai percaya satu hal berbahaya, bahwa mereka lebih sempurna daripada yang lain. Keyakinan itu tumbuh pelan, seperti jamur di ruang lembab. Awalnya cuma rasa puas, lalu berubah jadi hak. Hak untuk menilai, hak untuk menertawakan, hak untuk merendahkan fisik orang lain seolah wajah adalah moral. Di aplikasi Sarmon, mereka bicara soal kasta,
tanpa menyebut kata kasta. Yang optimal duduk di atas, yang tidak dijadikan bahan candaan. Semua dibungkus jargon perbaikan diri, padahal baunya penghinaan massal. Dan wajah menarik tidak pernah menjamin kuasa sosial jangka panjang. Di Aratnasun, yang bertahan bukan rahang paling tajam, tapi orang yang bisa berbicara tanpa gugup, yang bisa membaca ruangan, yang bisa menahan ego saat menang. Tampilan hanya pintu, dan banyak luxmaxer berhenti di ambang, sibuk memotret gagang pintu, lupa membangun apapun di dalamnya. Ironisnya, semakin tinggi mereka merasa berdiri, semakin sempit dunia yang mereka lihat. Karena saat wajah dijadikan mahkota, kepala seringkali justru jadi kosong. Di Aratnasun, tubuh dulu adalah rumah, tempat pulang setelah hari panjang. Sekarang, lewat luxmaxing, tubuh berubah jadi proyek abadi. Tak pernah selesai, tak pernah cukup. Hari ini rahang, besok kulit, lusa tinggi badan. Minggu depan sudut senyum. Tak ada perayaan, hanya daftar revisi. Standar selalu bergerak, seperti garis finish yang ditarik mundur tepat saat hampir disentuh. Dan para pelakunya berlari sambil tersenyum, meyakinkan diri bahwa kelelahan ini bernama kemajuan. Cermin tidak lagi memantulkan wajah, ia memantulkan hutang perbaikan. Setiap bercak adalah kesalahan, setiap lipatan adalah dosa estetika. Mereka menyebutnya disiplin, padahal ini ketidakmampuan berhenti. Karena berhenti berarti menghadapi tubuh apa adanya, dan itu lebih menakutkan daripada terus mengutak-atiknya. Luxmaxing mengajarkan satu hal dengan sangat konsisten, kepuasan adalah mitos. Begitu satu bagian selesai, bagian lain akan ditunjuk sebagai masalah baru. Tubuh pun berhenti menjadi tempat tinggal. Ia berubah jadi tagihan berjalan yang harus dibayar dengan cemas, setiap hari tanpa jeda, tanpa akhir. Pelaku luxmaxing percaya satu mitos bersama, bahwa ketampanan adalah tangga, dan mereka yakin sedang naik. Satu rahang, satu sudut kamera, satu validasi. Setiap anak tangga memberi ilusi ketinggian. Mereka merasa di atas, padahal yang berubah hanya jarak pandang, bukan posisi hidup. Luxmaxing memperkuat keyakinan paling nyaman. Jika hidup gagal, pasti karena wajah. Gagal kerja, muka kurang simetri. Gagal relasi, rahang belum tajam. Gagal dihormati, tatapan belum sempurna. Masalah struktural, kelas, ekonomi, relasi kuasa, disapu rapi ke bawah karpet, diganti satu kambing hitam yang gampang disalahkan yaitu muka. Narasi ini terasa adil, karena ia memberi ilusi kendali. Kalau salahnya di wajah, berarti solusinya bisa dibeli. Tapi di dalamnya ada kekejaman halus, karena setiap kegagalan pribadi diubah jadi penghukuman tubuh. Dalam kandang aplikasi Sarmon, mereka terus memanjat. Padahal tangganya berdiri di tempat. Yang naik cuman ego, yang turun perlahan adalah kesadaran. Di aplikasi Sarmon, konten luxmaxing tidak hidup dari kebenaran. Ia hidup dari rasa kurang yang dirawat rapi. Semakin seseorang merasa kurang, semakin lama ia menatap layar. Video demi video berkata hal sama dengan raut wajah berbeda. Masih potensi, kurang dikit lagi, jangan berhenti sekarang. Dan para penonton patuh. Mereka menonton sambil mengukur wajah sendiri, menyimpan cemas seperti bookmark. Yang tumbuh bukan kepercayaan diri mereka, yang tumbuh adalah angka. View sisok ganteng naik, like menumpuk, dan kolom komentar berdebat soal sudut tulang. Sementara penonton tetap di tempat, merasa kurang dengan versi baru. Pelaku luxmaxing disebut inspiratif, padahal mereka cuma petani insekuritas. Menanam rasa gagal, memanen perhatian. Algoritma tersenyum, karena semakin lama orang merasa rusak, semakin sering mereka kembali. Luxmaxing menjanjikan pencerahan. Yang diberikan hanyalah cahaya palsu, cukup terang untuk membuat orang tetap terjaga, tapi tak pernah cukup untuk menunjukkan jalan keluar. Dan di antara scroll tanpa akhir itu, manusia perlahan lupa bahwa layar tidak pernah peduli apakah mereka sembuh atau tidak. Di tengah semua pengukuran itu, ada satu fakta yang terus diabaikan. Daya tarik sejati tidak tinggal di tulang. Ia tinggal di cara hadir, cara bicara yang tak tergesa, humor yang datang di waktu tepat, ketenangan saat ruangan riuh, otoritas yang tidak perlu pamer. Semua itu tidak bisa dioperasi, tidak bisa didapat oleh percaya diri yang berlebihan, tidak bisa diukur dengan garis bantu.
namun justru itulah yang bertahan. Di Arat Nasun, orang mungkin lupa wajahmu setelah seminggu, tapi mereka ingat bagaimana rasanya berada di dekatmu. Lux Maxing mengabaikan ini, karena performa sosial butuh latihan sunyi, bukan sebelum sesudah. Lebih mudah memahat rahang daripada memahat kesadaran. Lebih cepat menghaluskan kulit daripada menghaluskan cara berbicara. Di aplikasi Sarmon, wajah dipoles seperti patung. Tapi patung tidak pernah memimpin ruangan. Ia hanya berdiri, menunggu dilihat. Dan di sanalah ironi itu lengkap. Banyak yang merasa tampil sempurna, tapi tak tahu harus berbuat apa saat semua mata benar-benar menatap. Saat manusia direduksi jadi skor visual, orang lain berhenti menjadi subjek. Mereka berubah jadi papan perbandingan. Relasi tak lagi hangat. Ia berubah jadi kompetisi sunyi. Siapa lebih simetris? Siapa lebih tajam? Siapa lebih layak ditatap lebih lama? Pelaku Lux Maxing merasa berada di puncak ketampanan Arat Nasun. Mereka berdiri tegak, mengira telah menaklukkan sesuatu yang besar. Padahal yang mereka cicipi hanyalah 1% dari ketampanan Udin Gambut. Dan dari sebegitu kecilnya yang mereka punya itu sudah cukup membuat mereka lupa diri. Obsesi wajah menumpulkan empati. Karena saat semua dinilai lewat tampilan, tidak ada ruang untuk mendengar. Tidak ada waktu untuk memahami. Di puncak itu, udara tipis, tepuk tangan jarang, dan siapapun yang terpeleset, jatuh sendirian. Lux Maxing menjanjikan posisi tertinggi, namun yang diberikannya hanyalah tempat sepi untuk memandang ke bawah, tanpa siapapun yang benar-benar ingin menemani. Pada akhirnya Lux Maxing selalu datang membawa janji sederhana. Kalau ini diperbaiki, hidup akan beres. Sedikit lagi, satu sudut lagi, satu revisi lagi. Janji itu terdengar masuk akal, karena ia menawarkan kontrol di dunia yang terasa makin tak bisa dikendalikan. Tapi yang jarang disadari, kontrol ini tidak pernah membebaskan. Ia mengikat. Setiap perbaikan melahirkan kebutuhan baru. Setiap keberhasilan kecil menuntut pengulangan. Tubuh dikorek, tapi pertanyaan hidup tetap utuh. Di Arat Nasun, banyak wajah tampak siap tempur, tapi sedikit yang benar-benar tenang. Karena ketergantungan tidak selalu berbentuk zat, kadang ia berbentuk optimasi diri tanpa makna. Lux Maxing tidak akan runtuh dengan kegagalan. Ia mungkin runtuh dengan kelelahan, saat tubuh lelah dikejar, saat cermin tidak lagi memberi harapan. Dan mungkin pada titik itu, mereka akhirnya sadar, yang perlu diperbaiki bukan wajahnya, melainkan cara dunia membuatnya terus merasa kurang. Wajah tetap dijual, kesadaran lupa dibayar, layar padam, tubuh diam, hati tetap mengakar, jiwa menatap kosong hilang ditelan algoritma, sadar bahwa ketampanan hanyalah nasib tanpa nama. Karena gue ganteng, I'm pretty jadi unik. Ganteng nggak guys? Ganteng nggak ini? Bro, Number one rank